Channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-76 dengan topik apa hubungan orang Kristen dan non-Kristen dengan kematian Yesus di kayu salib. Apa hubungan orang Kristen dan non-Kristen dengan kematian Yesus di kayu salib? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kematian Yesus Kristus yang tidak berdosa di kayu salib itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di Israel. Waktunya juga tidak meleset jauh dari tahun 33 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Banyak orang Kristen saat ditanya, apa hubungan Anda dengan peristiwa itu? Ada yang menjawab, Yesus menyelamatkan saya. Loh, orang mati disalib kok bisa menyelamatkan Anda? Iya, dia mati tapi bangkit kembali. Tidak nyambung. Oke lah, Yesus mati disalib lalu bangkit kembali pada hari ketiga. Yang ditanyakan apa hubungannya dengan Anda? Itu yang ditanyakan. Itu kan sejarah belaka. Apa hubungannya dengan Anda? Dia stop. Dia tidak tahu apa makna kematian Yesus di atas kayu salib bagi dirinya sebagai orang Kristen. Apa maknanya? Jika orang yang masih belum percaya, tegasnya non-Kristen, ditanya demikian, jawab yang paling banyak, oh itu Tuhannya orang Kristen. Ya maklumlah, betul. Atau iya, saya heran, Tuhannya orang Kristen tidak bisa turun dari kayu salib. Kok dijadikan juru selamat ya? Atau itu sejarah belaka, tidak ada hubungan apa-apa dengan saya. Saya kan beragama anu. Dan masih banyak ragam jawaban mereka. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Kita berkewajiban memberi informasi. Mari kita telusuri kitab suci Alkitab. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apanya yang sudah selesai? Apanya orang Kristen yang sudah selesai? Dan apanya orang non-Kristen yang sudah selesai? Ini untuk keduanya, bukan untuk orang Kristen saja. Karena Yesus Kristus adalah Allah jagat raya ini, alam semesta ini, menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Jadi beliau wafat di atas kayu salib itu bagi seluruh umat manusia, bukan bagi orang Kristen saja. Ini salah paham. Ada beberapa jabatan yang disandang oleh Pak Yesus ketika beliau menyerahkan nyawa di atas kayu salib dan berseru, sudah selesai. Atau di terjemahan Alkitab tahun 1952 ditulis, itu Yohanes 19:30 ditulis, sudah genap. Ya, jabatan yang disandang adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Satu. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai hakim yang menghakimi. Ada banyak. Tiga, Yesus Kristus sebagai imam besar yang membawa darahnya sendiri menghadap Allah. Nah, keempat adalah Yesus Kristus sebagai sang hakim yang menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Keempat, Yesus Kristus adalah sebagai anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Intinya semuanya sama, yaitu Yesus Kristus menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Yesus Kristus selaku juru selamat. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Janganlah kita orang Kristen maupun non-Kristen menyangka bahwa pada waktu Pak Yesus berseru, sudah selesai, di atas kayu salib, orang Kristen dan orang non-Kristen, artinya semua manusia, menyangka bahwa beliau sudah selesai mengampuni dosa. Itu salah. Mengampuni dosa-dosa umat manusia
Jangan menyangka demikian, itu salah. Itu kata Pak Yesus di Matius 5:17. Tadi yang benar adalah beliau sudah selesai menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Artinya beliau sudah selesai menggantikan umat manusia, digantikan oleh beliau menjalani hukuman umat manusia yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi, yang benar adalah sudah selesai menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Artinya beliau sudah selesai menggantikan umat manusia, diganti, menjalani hukuman mereka. Hukuman yang mana? Hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat, yaitu semua manusia sudah pasti masuk neraka. Semua manusia, bukan orang Kristen saja. Mulai di dunia ini berlanjut ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi itu hukuman itu mulai dijalani di atas dunia ini. Itu digantikan oleh beliau sengsaranya kita ini. Ya termasuk sengsara ekonomi, sengsara rumah tangga, sengsara apa itu ditanggung oleh beliau. Kalau mau digantikan, kita berubah status. Tuntutan ini sudah selesai dijalani oleh Allah yang menjadi Pak Yesus yang tidak berdosa ini. Jadi Pak Yesus sudah selesai menggantikan orang Kristen dan orang non-Kristen menjalani hukuman mereka. Dua-dua dijalani, digantikan. Mereka tidak usah menjalani hukuman mereka di neraka. Tidak usah menjalani hukuman mereka di neraka. Jika Anda adalah orang Kristen yang masih belum menyatakan saya mau digantikan oleh Pak Yesus yang tidak berdosa ini, belum menyatakan itu, baru menjadi Kristen saja, ya KTP, ya ke gereja, ya tapi nggak ngerti. Anda perlu dan harus menyatakannya dari hati keluar ke mulut. Apalah artinya Anda menjadi orang Kristen tanpa mengerti bahwa Anda adalah orang yang sudah digantikan. Kita ini semua sudah digantikan, Kristen dan non-Kristen sudah digantikan. Yang Kristen ya banyak yang nggak ngerti, orang yang non-Kristen ya masih lebih banyak lagi yang belum mengerti atau tidak mengerti, atau ya barangkali tidak mau digantikan, ya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan nggak ngerti. Orang Kristen aja nggak ngerti ya bahwa Anda adalah orang yang sudah digantikan hukuman Anda oleh Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia tidak berdosa ini. Sehingga Anda bukan hanya menjadi orang Kristen, namun menjadi orang tidak berdosa. Tidak berdosa. Anda menjadi anak Allah, anak angkat Allah. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Kita orang yang mau digantikan berubah status menjadi anak angkat Allah. Selanjutnya setelah Anda selamat, oleh sebab hukuman Anda telah dijalani oleh Yesus Kristus dan Anda mau, itu yang tadi di Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, dan Anda sudah mau digantikan oleh beliau menjalani hukuman Anda, maka Anda harus hidup di bawah hukum Taurat versi baru yang diundangkan oleh beliau di Matius 5 ayat 20-48. Ada tulisannya hukum Taurat versi baru? Tidak ada. Tidak ada. Nah, mari kita dengarkan anunya. Matius 5:20 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak hidup kerohanianmu tidak lebih benar daripada hidup kerohanian ahli Taurat dan orang Farisi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang ahli Taurat dan orang Farisi hidup di bawah hukum Taurat versi lama, itu 10 perintah Allah, itu 10 commandment, itu paling utama di sana kan. Hidup di situ. Jadi Pak Yesus atau Tuhan Yesus ini memberitahu bahwa setelah kamu selamat di Matius 5:17 tadi yang aku gantikan hukuman kamu
harus hidup lebih benar daripada hidup ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup kerohanian di dalam hati, bukan hidup jasmani. Kalau rohani benar, keluar jasmani otomatis benar, bukan hidup kejasmanian, tapi hidup kerohanian. Artinya hidup keagamaannya harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat yang berdasarkan hukum Taurat versi lama. Itu harus lebih benar. Lebih benar bagaimana? Matius 5:21. Pak Yesus memberi contoh. Kamu telah mendengar bahwa yang difirmankan kepada nenek moyang itu hukum Taurat lama. Jangan membunuh. Itu sekarang kan berlaku jangan membunuh. 22, Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, artinya hukum Taurat lama itu sudah tidak berlaku. Tetapi, kata tetapi itu sudah tidak berlaku ya. Tetapi aku berkata kepadamu, berarti Pak Yesus atau Tuhan Yesus ini menggelontorkan, melonjing, atau mengumumkan, memproklamirkan hukum Taurat baru. Tetapi aku berkata kepadamu, kata tetapi berarti menganulir hukum Taurat lama. Itu aku berkata kepadamu, berarti beliau mengundangkan hukum Taurat versi baru. Kalau hukum Taurat lama tentu digantinya dengan hukum Taurat baru, tidak ya lama dan baru begitu kan. Baju lama diganti baju baru. Baju lama diganti baju baru versi Tuhan Yesus. Apa itu? Kamu telah mendengar bahwa telah difirmankan kepada nenek moyang, jangan membunuh. Itu kan, tidak boleh membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum. Artinya marah itu sama dengan membunuh. Itu yang berlaku. Itulah hukum Taurat versi baru. Jadi kita orang yang sudah mau digantikan oleh beliau secara gratis ini, selamat harus hidup di bawah aturan itu. Hukum Taurat versi baru, tidak boleh marah. Marah itu marah emosi. Kalau ibu guru atau pak guru marahi muridnya ya boleh. Atau ayah sama anaknya marahin, kamu nggak boleh begini ya, harus begini. Ayah marah ini, tidak boleh begitu. Tidak boleh ulangi lagi. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu marah emosi. Ya, Mbak kasih contoh aja, bodoh kamu. Begini saja nggak bisa. Ini tidak boleh. Sama dengan membunuh. Itu barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum sama dengan membunuh. Barang siapa berkata kafir, dia sudah harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Ya nggak tahu, ada teman-teman saudara-saudara yang berkata ini, kau kafir, orang kafir itu, oten kafir. Harus berhadapan dengan mahkamah agama. Diadili dengan dasar agamawi. Mana tahan. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, jahilnya maki, bodoh, begini aja nggak bisa. Atau pakai bahasa daerah, ya itu kata-kata mutiara yang kebiasaan itu yang ya sudah berjuang membuang itu sudah lama dibuang, diganti dengan kata-kata yang indah yang menjadi berkat bagi orang lain. Maki-maki itu tidak boleh, harus diserahkan ke dalam neraka nyala-nyala. Matius 5:22 harus diserahkan. Siapa yang menyerahkan? Pak Tuhan Yesus. Tidak boleh. Lah kalau kepleset bagaimana? Mana ada orang bisa selamat gitu? Opa, betul sekali pertanyaan itu. Tuhan Yesus juga sudah tahu. Matius 5:23, maka dari itu ketika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah ya kalau sekarang di gereja, nah, di atas mezbah atau di mana? Ini ceritanya orang yang sudah mau diselamatkan dengan gratis tadi, digantikan hukumannya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, oleh Pak Yesus di atas kayu salib, digantikan. Kita tidak usah jalani hukuman kita. Maka pada saat kita beribadah, ya caranya masing-masing di gereja lah. Ya, tahu, pokoknya berdoa, berhubungan dengan beliau,
Muji haleluya. Teringat, kita teringat di hati saudara kita ada apa-apa terhadap kita. Karena apa? Ada apa-apa itu artinya marah. Kenapa marah? Ya dimaki kemarin itu. Tadi. Itu di Matius 5:22. Tinggalkanlah ibadahmu. Tinggalkanlah persembahanmu itu. Dahulu. Berdamailah dahulu. Datang kepada orang yang sakit hati tadi. Datang kepadanya. Berkata apa? Lukas 17. Contohnya. Aku menyesal. Sebetulnya aku tidak boleh maki begitu. Walaupun kamu memang ya kurang pintar atau ya memang ya, tidak cakap melakukan itu dan kamu sudah berulang-ulang ditegur kamu berbuat lagi. Tapi saya tidak boleh berkata begitu. Papa tidak boleh berkata begitu. Itu sama dengan membunuh. Papa harus masuk neraka. Papa minta ampun. Menyesal. Yang tadi seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi Bapak lakukan. Itu namanya menyesal. Jadi itu sudah dianulir. Dengan kata menyesalnya itu. Tidak gampang. Jadi kamu belajar dari Mbak Bagio Bahagia. Bisa. Ya sudah puluhan tahun dulu yang Mbak bisa. Gengsi. Gengsi. Kau yang salah. Bukan saya. Kau yang salah. Kau keterlaluan. Nah, ya. Terserah padamu. Mau ikut mana? Pokoknya yang jelas, dia sakit hati karena kau maki. Menyesal, ya boleh maki. Minta ampun. Janji tidak ulangi lagi. Bapak nggak ulangi lagi. Begitu. Terserah dia. Dia ngampuni. Ya kebanyakan sih mengampuni. Kalau sudah sampai 3 tahap, orang nggak ngampuni ya. Nekat dia menjadi sama dengan ya yang satunya itu. Bukan Allah. Yang musuhnya Allah itu sama. Orang sudah minta ampun. Ya, dia rasanya tidak pernah berbuat dosa. Kalau dia tidak ngampuni, kan begitu. Kalau orang tidak pernah berbuat dosa ya, tidak ngampuni. Tidak bisa ngampuni. Orang minta ampun, menyesal, minta ampun, berjanji tobat. Setelah itu, baru kita datang kembali kepada ibadah kita. Nah, gitu. Kemudian kita rasa lega, ada keyakinan iman bahwa sambung dengan Allah karena Allah itu Maha Kudus. Itulah tadi artinya Matius 5:21 sampai 48 itu merupakan hukum Taurat versi baru. Yang akan kita lanjutkan sekarang, dibicarakan sekarang ini adalah yang pertama tadi. Selanjutnya setelah Anda selamat oleh sebab hukuman Anda telah dijalani oleh Yesus Kristus di Matius 5:17 tadi, dan Anda sudah mau digantikan oleh beliau menjalani hukuman Anda, maka Anda harus hidup di bawah hukum Taurat versi baru. Tadi langsung keluar dari otaknya Mbak. Tapi ini Mbak mesti ikut naskah ini dibaca ulang supaya teratur. Yang diundangkan oleh beliau di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Ya, nanti kita baca setiap hari satu. Insya Allah. Ada 6 perkara yang harus Anda tekuni, kita tekuni dan perjuangkan. Karena Anda sedang memasuki pintu yang sempit yang menuju ke surga. Sempit. Karena luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata begitu. Sejak saat Anda masih di dunia ini, berjuang. Berlanjut ke dalam surga kekal abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi di dunia ini sudah mengalami surga. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu surga. Walaupun di dunia ini masih banyak pencobaan begini dan begitu. Tapi nanti kalau masuk di sana tidak ada. Sesuai Alkitab katakan tidak ada tangis dan air mata. Berlanjut ke dalam surga kekal abadi bersama dengan Tuhan Yesus, di mana tidak ada lagi tangis dan air mata. Sana. Di sini masih ada pergumulan, tapi sudah hubungan dengan Allah itu yang terjalin dengan baik karena darahnya beliau, korbannya beliau menggantikan kita menjadi orang tidak berdosa. Bukan terhukum lagi. Kita
anak Allah. Berikut adalah aturan pertama yang Anda harus hidup dengan bertekun berjuang. Tekun berjuang. Berjuang. Jika dulu Anda hidup di bawah hukum Taurat versi lama, yaitu hidup dengan standar 10 perintah Allah, ada gereja yang ini masih menghafalkan ini 10 perintah Allah. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. 4, hormati dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina. Nggak laku, nggak tahu. Saya Mbak kasih tahu lah. Nggak apa-apa kan? Dari orang awam kan boleh. Boleh ada isinya, ada baiknya lah. Bukan orang awam terus tolong, nggak bisa didengar. Bukan. Ada gereja yang begitu. Ya mudah-mudahan ada anggota yang mendengar ini. Mungkin sudah balik-balik karena ini khotbah ini. Khotbah. Bahasan ini sudah bolak-balik. Sejak channel ini dibentuk, dibangun, sudah bolak-balik. Ada. Iya. Sudah bolak-balik. 10 perintahan sudah tidak berlaku. Loh, kok begitu? Iya, versi lama. Itu kan 10 perintah Allah versi lama. Kita harus sekarang meningkatkan kualitas hidup. Anda berstandar hukum Taurat versi baru. Versinya ganti setelah Pak Yesus mati di atas kayu salib gratis membebaskan kita dari hukuman karena beliau yang menjalani hukuman kita. Berubah standarnya. Inilah standar ke-1 yang harus Anda hidupi di dalam hidup Anda. Ulangi. Cepet-cepet ini. Semuanya ada 6 aturan yang Mbah akan bagikan setiap hari. Insya Allah Tuhan berkenan memberi kesempatan kepada Mbah bahagia setiap hari 1. Jika dulu Anda sudah merasa aman, tidak bersalah oleh sebab Anda tidak membunuh, aku bukan membunuh kok, nggak seperti itu, yang menembak anak buahnya sendiri dengan sengaja berencana. Aku nggak membunuh kok. Yaitu tidak menghilangkan nyawa orang lain. Maka mulai sekarang Anda harus hidup dengan sangat berhati-hati. Jangan Anda marah, emosi kepada seseorang, apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Keselamatan yang telah Anda peroleh karena hukuman Anda telah digantikan oleh Yesus Kristus di kayu salib akan menjadi fatal. Matius 5:22. Ini yang tadi Mbak saya omongkan langsung dari keluar dari otak. Namun jika Anda setelah berjuang sampai mencurahkan darah, Ibrani 12 ayat 4, kita harus berjuang melawan darah. Kamu dalam perjuanganmu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita harus berjuang sampai mencucurkan darah. Itu istilah sampai ke sekuat tenaga untuk hidup sesuai dengan tuntutan yang baru ini. Lalu terpleset juga karena kelemahan daging Anda, segeralah pergi berdamai dengan orang yang telah Anda marahi atau maki-maki. Bukan dimarahi dengan sopan. Sini ya, itu salah ya, nggak boleh begitu. Mbak sudah bau tanah. Itu seringkali orang berkomentar gitu. Salah kalau bicara. Mbak selalu berkomentar, balas juga. Anda barangkali salah bicara orang muda. Salah bicara, sebab meninggalnya orang atau status orang bau tanah atau tidak bau tanah kan sudah dekat mati. Ini baru-baru di TikTok, anak muda mau pergi sekolah, anak SMP itu barangkali, sepatunya besar. Waktu mau pakai sepatu ada ular kobra keluar, cek, dipatuk lengannya. Sebelum 30 menit, dead, die, meninggal karena racun ular kobra. Anak muda bau tanah, jadi nggak boleh gitu. Ini baru tidak pakai maki, bodoh atau apa tidak. Ini Mbak ceritakan gini, kasih nasihat, marah sebetulnya dalamnya, marah, bukan tidak marah, marah. Karena orang tidak sadar, jadi disadarkan, walaupun keras. Contohnya ada TikTok baru-baru ini dalam bulan ini, bulan November ini, Mbak lihat di TikTok. Saya kira penonton video ini juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah nonton itu. Segera pergi berdamai dengan orang yang telah Anda marahi.
tadi maki-maki, ya bodoh, atau pakai bahasa daerah Makassar, Madura, Jawa, ya, orang Padang, pokoknya semua daerah ada lah. Biar orang bule juga ada, orang Tionghoa juga ada, semua orang namanya orang. Segera pergi berdamai dengan orang yang telah Anda marahi atau maki-maki tadi dengan jalan menyatakan menyesal telah maki-maki dia. Lukas 17 ayat 4. Lalu Anda meminta pengampunannya dan berjanji tidak mengulangi kembali berbuat demikian. Segeralah kerjakan langkah ini segeralah supaya ibadah Anda dikenang oleh beliau. Kalau tidak disimpan, kita tidak bisa menyembah, tidak bisa. Di gereja ada ibadah penyembahan, tidak bisa. Haleluya, haleluya, cempang, hambar, tidak ada roh. Bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan. Pokoknya kalau ada itu tidak bisa. Ada orang salah, ya dia yang salah. Ya pokoknya kau sudah melanggar, kau sudah maki dia, artinya sudah membunuh dia. Tidak ada seorang pembunuh layak menyembah Allah. Jijik, Allah jijik. Jika ada perlawanan dari dalam diri Anda yang dimotori oleh gengsi, dia yang salah kok. Itu kan seperti Adam, begitu salah, dia berusaha menutupi ketelanjangannya pakai pohon ara. Nggak usah, terus langsung aja ngaku. Sebab yang malu itu nanti adalah Pak Yesus. Pak Yesus kan malu, tidak pakai celana. Malu beliau. Ditahan demi kita. Demi kita. Dia mengosongkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Filipi 2. Baca saja. Maka kalahkanlah itu dengan mengingat bahwa Anda diselamatkan oleh Pak Yesus yang telah mengabaikan gengsi, ditelanjangi, dan seterusnya sampai wafat di kayu salib tanpa perlawanan, walaupun punya power untuk melawan demi keselamatan Anda. Dia punya power. Apa kau sangka, Petrus, aku tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirim 12 legiun tentara malaikat? Kalau begitu, bagaimanakah bisa terjadi apa yang dibuatkan, apa yang direncanakan oleh Allah Bapa demi keselamatan kita, demi keselamatan Anda dan saya? Itu luput dari hukuman Allah. Beliau mengabaikan gengsi. Tidak gampang, mesti latihan. Tidak cukup membaca firman, tidak cukup. Latihan, berdoa praktek. Baru bisa. Boleh ya, bisa nilai sendiri ya, rasanya kok sudah bisa. Minta ampun. Beri ampun lain lagi. Matius 5:44. Mengasihi itu paling topnya. Mengasihi musuh lagi. Jadi ini mengabaikan gengsi, ditelanjangi dan seterusnya sampai wafat di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan itu tanpa perlawanan, walaupun punya power untuk melawan demi keselamatan Anda dan saya, luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa Anda. Iya ya, beliau mengabaikan gengsi. Aku juga deh. Gitu. Maka Anda akan sanggup mengalahkan gengsi jika mengingat beliau tidak gengsi untuk Anda. Aku juga tidak gengsi deh. Tunduk taat. Indah sekali perintahnya beliau. Puas. Tidak ada kesenangan yang lebih hebat dari ini. Lebih mendalam. Walaupun makanan enak, walaupun piknik kemana-mana, tidak bisa sepuas ini. Berhasil. Sampai nangis-nangis, pulang dari mana gitu. Nangis-nangis. Kenapa istriku tanya? Kenapa? Saya telah berhasil melakukan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Papi berhasil. Aduh, tidak marah. 2 orang hari ini, waduh, nangis-nangis. Karena tidak gampang. Modelnya yang model panter. Kan modelnya tidak manis, tidak ada model pendeta begini, tidak ada. Garang, singa. Tapi sekarang singanya bukan singa buas, singa sirkus. Menjadi berkat, menjadi tontonannya orang di YouTube. Ada yang bilang, bah, sudah botak, bah, bau tanah. Iyalah. Orang muda juga bau tanah, baru lahir mati, 2 hari mati.
Bau tanah semua, karena dibuat dari tanah. Maka Anda akan sanggup mengalahkan gengsi jika mengingat beliau, Yesus Kristus, tidak gengsi untuk Anda. Lebih lanjut, ingatlah bahwa jika Anda tetap berkeras hati untuk memenangkan gengsi atau harga diri Anda untuk melakukannya, nggak mau deh, maka keselamatan Anda akan dibatalkan. Anda tidak akan masuk surga. Dasarnya bisa Anda baca di Matius 5:20. Jadi itu akibat dari Matius 5:17, yaitu aku menggantikan hukumanmu. Jadi setelah itu, jika artinya syarat setelah diselamatkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya kalau sudah selamat, kita tidak hidup di atas hukum Taurat versi lama yang dianut oleh ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita batal selamat. Nggak masuk sorga kan batal selamat. Nggak mau deh. Jangan mau batal selamat. Tabrak saja. Gengsi. Saya menyesal tadi. Saya maki 8 orang karyawanku. Bapak kok aneh sih? Orang Kristen kok aneh, Pak? Kok begini minta maaf sama karyawan? Ya, habis marah, berkak saja. Begini aja nggak bisa. Tabrak. Salah, Bapak. Menyesal. Tidak boleh kata gitu. Itu kan Lukas 17. Menyesal 1 hari 7 kali bilang menyesal, mesti diampuni. Ya, kita datang menyesal. Minta ampun. 8 orang belajar begini ke Kristen. Bagaimana mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau tidak, itu urusan lain. Nah, kita beranjak kemudian bagi mereka yang masih belum menjadi orang percaya, sayang, Mbak tidak basa-basi. Mbak tidak basa-basi. Mengasihi sesamaku manusia. Itu tingkat rendah. Tidak berlaku untuk mengasihi sesama manusia. Apalagi lebih rendah lagi, mengasihi sesama orang yang beragama yang sama. Itu lebih rendah lagi. Mengasihi sesama manusia artinya berbeda agama. Tegasnya, Palestina. Mbak setiap hari menangis untuk itu. Kalau buka televisi Al Jazeera, waduh, menangis. Kutu pamit tangan, mana anak-anak, bawa panci-panci, kaleng-kaleng, antri makanan dicedok. Aduh Tuhan, mana anak-anak remaja, dia tidak mau melepaskan mayatnya. Jenazahnya ibunya atau bapaknya dibungkus, padahal ditarik. Ayo mayatnya mau diangkat. Peluk terus, aduh Tuhan. Apalagi ada yang berselut-selut di bawah rubble atau reruntuhan gedung itu. Itu kan lain agama. Nggak, Mbak ini cuma kasih tahu. Kalau sesama agama, mengasihi sesama agama itu paling rendah. Atau sesama ras, rendah. Perintahnya kan ini, kasihlah sesamamu manusia kama seyangis, parenu tahu. Itu sesama manusia. Sama manusia walaupun beda agama, walaupun beda ras, dia hitam atau baunya beda. Sorry, saya cerita. Sesamaku manusia. Sebab orang hutan baunya juga beda dengan baunya anjing di rumah, beda. Anjingnya satu dengan beda juga. Kita mesti mengasihi, mesti masuk ke sana. Ya ini karena di dalam doa dan firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan sampai timbul begitu. Ya cuma Mbak sendiri, Mbak kan tidak bergereja sekarang. Kalau tidak ada gereja yang mau terima Mbak, karena telinganya Mbak sakit, tidak tahan suara musik keras. Jadi kalau orang mau terima, oh di sini keras musiknya, opa. Di mana kayaknya mau Natal lagi? Bagi mereka yang masih belum menjadi orang percaya, tegasnya, saya masih non-Kristen, ingatlah, tidak bisa Anda sangkali, ingat, tidak bisa Anda sangkali, bahwa satu peristiwa dahsyat telah terjadi pada tahun 33 Masehi. Sekarang kan 2024 Masehi. Di Israel, di Bukit Golgota, tahun 33 Masehi,
Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, Siti Maryam, tidak berdosa, menjadi manusia tidak berdosa, diberi nama Yesus. Yesus, Yohanes 1:14, telah wafat menyerahkan nyawa menggantikan Anda. Menyerahkan nyawa menggantikan Anda. Menyerahkan nyawa menggantikan hukuman Anda. Ini para saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Digantikan, itu tadi ayatnya. Anda ikut mendengar bahasanya yang tadi untuk orang Kristen. Menggantikan Anda menjalani hukuman Anda. Hukuman Anda yang seharusnya Anda jalani di dunia sampai di neraka. Itu hukuman dosa. Juga termasuk kematian. Kematian jasmani. Bukan kita akan dibangkitkan. Barang siapa percaya, dia akan bangkit kembali. Itu kan. So, Yesus Kristus sudah bangkit lebih dulu sebagai yang sulung dari kubur. Yang tidak percaya, sengaja tidak percaya, ya dibangkitkan juga untuk dihukum. Nah, ini sudah tidak mau lebih jauh ke sana. Pokoknya Anda diselamatkan, dibangkitkan. Nah, karena Yesus Kristus sudah berseru di atas kayu salib, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Atau sudah genap. Yesus Kristus menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut masuk neraka. Digantikan, itu arti kata menggenapi. Bukan menggenapi nubuatannya. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian pula anak manusia akan 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Tulisannya kan gitu. Atau seperti Musa meninggikan ular di padang gurun di atas tongkat begini tongkatnya. Ularnya ditaruh sini, ikat. Tongkatnya gue ngerti ya. Nah, diikat gini 30 cm ular tembaga. Ular tembaga itu adalah ular yang paling ganas, ya ular tedung. Ya, 30 cm kalau menggigit orang mati. Nah, kalau Musa disuruh bikin itu karena banyaknya orang mati. Karena ngomel-ngomel terhadap Allah kirimkan ular tedung. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia akan ditinggikan. Anak manusia ditinggikan, bukan ditinggikan, dimuliakan. Ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya sama dengan itu di atas tongkat. Kan gitu. Kok ada ya dokter ya menerjemahkan, menginterpretasikan begitu, saya nggak ngerti. Seperti anak manusia ditinggikan ya disalib. Contohnya ada tongkat ular tembaga, Yesus salib, ini Yesus di situ. Ular tembaga simbolik, katanya gembala aku, simbolik daripada hukuman. Itu. Jadi Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawa menggantikan Anda menjalani hukuman Anda dengan berseru, sudah selesai ku jalani. Padahal Anda belum lahir. Itu Matius 5:18. Kuasanya tetap berlaku. Katanya Google, bahkan sekolahan, Mbak juga tidak digembalakan satu gereja, tanya di Google atau chat GPT. Apa artinya? Sudah mati sana, sudah tahun 33 mati di atas kayu salib, menggantikan saya, padahal saya belum lahir. Itu bahasa Belandanya, katanya inkrah van geweest. Google yang bilang. Ini coba nyontek aja. Itu istilah saja. Bahkan bukan orang pintar, orang bodoh. Kayak sekolahan, tapi kan orangnya cerdas. Ada yang komplain, Mbak itu orang bodoh. Ya enggak apa-apa lah. Kan enggak berdosa saya. Bodoh dalam pengetahuan. Tapi dalam kecerdasan kan. Tarsan kan cerdas. Kan enggak berdosa jadi orang cerdas. Anda tidak usah menjalani hukuman Anda akibat dosa-dosa Anda nanti di neraka. Enggak usah. Digantikan oleh Yesus Kristus. Anda diangkat menjadi anak Allah.
Anda diizinkan memanggil Allah yang Maha Suci itu. Aba, ya Bapa. Ayah, Dedi, Romo. Oh, manggil. Itu bicara bahasa Makassarnya. Apapun bahasa daerah Anda. Roma 8 ayat 15. Boleh panggil Papa. Kalau bahasa Mandarinnya apa ya? Saya nggak tahu sih. Papa, kayak gitu ya. Tidak tahu, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Saat Anda datang ke hadirat Allah, kehadiran Dia 100% beliau akan menanggapi kehadiran Anda. Anda telah menjadi milik beliau. Anda bukan milik diri Anda sendiri. Bukan milik aku sendiri. Kan seringkali, harga diriku disinggung. Kita tidak punya harga diri. Harga dirinya Allah. Kita telah dibeli oleh beliau. Dan harganya pun sudah selesai. Sudah kebayar. Kau milikku. Ya, orang Kristen dan orang non-Kristen. Semua manusia yang merasa dirinya manusia. Sudah dibayar. Sudah dimiliki. Kalau mau, kemudian kita, bahasa dari kita mengatakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Enggak deh. Enggak mau deh berbuat itu. Aku milik Allah deh. Bukan orang sudah digantikan hukumannya, enak berbuat dosa lagi. Memang kau memang tidak mau baiklah, mau jadi rusak lah, masuk neraka kau. Ya sudah, saya tinggalkan orang begitu. Dibayar tunai dengan harga yang sangat mahal, bukan dibayar dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mulia, precious blood. Yang maha suci, darah itu maha suci. Tidak ada darah lain. Karena beliau itu darah, bukan darah manusia biasa. Allah yang menjadi manusia. Manusia yang tidak berdosa. Anda sangat berharga di pemandangan beliau. 1 Korintus 6, 19, 20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya pun telah lunas dibayar. Oh, lunas! Sudah selesai! Sudah lunas kubayar! Milikku. Tinggal mau saja. Anda telah dibeli oleh Allah dan harganya pun sudah selesai. Lunas dibayar pada saat Yesus berseru, sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bukalah hati dan terimalah berita yang sangat menggembirakan ini. Nyatakan, saya mau digantikan oleh Pak Yesus, yang adalah Allah yang menjadi manusia ini. Yohanes 1 ayat 14. Masuklah ke dalam kamar Anda, tidak usah ada yang tahu. Diam-diam saja, tutup pintu, berlututlah di hadapan Tuhan Yesus yang sekarang tinggal di sorga. Katakanlah, inilah hidupku, gantikanlah hukumanku yang seharusnya aku jalani. Saya ikut di Kau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1. Engkau adalah Tuhan. Status Anda sudah selesai, diubah dari status orang berdosa menjadi berstatus anak Allah. Roma 8 ayat 15. Sejak di dunia ini Anda hidup di dalam hubungan intim dengan Allah sebagai anak dan bapak. Bukan seperti anak dan bapak, tapi sebagai anak dan bapak. Kalau seperti ya meniru. Sebagai anak dan bapak, Anda akan menikmati surga sejak di dunia ini, kemudian Anda lanjutkan di surga kelak. Catatan, jika Mbak sebutkan Pak Yesus, maksud Mbak adalah Allah yang menjadi manusia. Ini prioritasnya menampil selaku manusia. Jika Mbak sebutkan Tuhan Yesus, maka maksud Mbak adalah Allah yang menampil sebagai manusia. Ini prioritasnya menampil selaku Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Itu prioritasnya Tuhan. Tembus tembok, apa itu Tuhan. Terus sukar dikenali, tapi masih bisa makan ikan goreng. Lah apa di surga itu kita makan-makan, di sana ada juga nasi atau apa? Tidak tahu, Mbak. Tidak ada informasi gitu. Tapi jalan-jalannya terbuat dari emas, kan nggak bisa ditanam ya Tuhan. Nggak tahu di situ. Masih gelap. Pokoknya yang ini aja dasar ini, kita masuk di sana pokoknya enak lah. Percaya saja di sana makan ikan goreng di dunia, Pak. Tuhan Yesus makan ikan goreng, Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Bangkit tembus tembok, bla. Kita akan begitu juga. Prioritasnya menampil selaku Tuhan. Jikalau Mbak menyebut
Yesus Kristus, maka kedua kodrat beliau selaku Pak Yesus bersamaan selaku Tuhan bersamaan. Sampai di sini dulu Mbak, mohon pamit undur diri. Insya Allah besok pada jam yang sama Mbak sampaikan bagian kedua. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada seluruh penonton video ini, serta ekonomi berkecukupan, ya, selamat di mana-mana. Ya, kepada penonton video ini serta keluarganya, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka berada di mana-mana, naik motor, naik mobil, naik bis, naik kendaraan umum, naik kereta api, naik pesawat terbang, naik kapal, di mana-mana, di darat, udara, di darat lagi, di laut, selamat ya, dan dalam nama Tuhan Yesus. Jika berkenan, tekanlah subscribe berlangganan dengan Mbak. Jika suka, tekan jempol yang ke atas. Jika berkenan, bagikanlah video ini kepada teman-teman atau keluarga. Tulislah komentar yang dahsyat. Koreksi Mbak, koreksi, jangan celah-celah. Kalau mencela itu Anda orang nggak berdosa, boleh mencela. Tapi kalau koreksi boleh, ini salah loh Mbak, berdasarkan ini. Ya berdasarkan Alkitab, Anda kan belajar Alkitab. Itu. Pak, sampai jumpa besok. Insya Allah. Sampai jumpa. Shalom. Insya Allah.